saking beratnya timbangan pahala untuk bulan Syawal, kita diberi kesempatan juga, kita itu berkesempatan membayar hutang, bisa membayar hutang, bisa meraih pahala yang luar biasa di bulan Syawal. Bulan Syawal itu boleh kita ambil sehari, kemudian kita makan, kita buka, sehari lagi kita puasa, sehari nggak puasa, boleh. Itu kesempatan kita untuk segera melunasi hutang-hutang kita. Perintah Allah itu kalau punya hutang segera dibayar. Kalau kita sudah punya niat kita ingin menyegerakan membayar hutang, insya Allah itu jalannya ringan, enteng, mudah. Walaupun kita sendirian tetap enteng, mudah. Bayangke puaya bodoh-bodoh wong domaan makan enak, pada pesta pora masak-masak enak, hari kedua ke saudara kita berkunjung, ke teman kita berkunjung, ke alumni kan makan enak. Tapi kenapa mereka kok kuat? Karena sudah ada niat kuat. Dia kuat meninggalkan kenikmatan dunia yang mereka semua itu tidak bisa. Dia bisa karena apa? Ada niatan kuat, ingin segera melunasi hutang-hutang sehingga diringankan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bulan Syawal. Besar ya, juga ada kesempatan kita puasa. Boleh di bulan besar itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 8, boleh dipersilahkan. Tapi kesunatan yang paling besar di bulan Arafah dan sebelum Arafah itu puasa pokoknya kita diberi kesempatan di bulan Syawal ada, bulan besar ada, bulan besar itu bulan Dzulhijjah itu ada. Karena apa? Karena supaya kita yang punya hutang itu bisa menyegerakan melunasi hutang-hutangnya. Kemudian bulan Suro, Muharram juga ada kesempatan kita puasa di bulan Muharram. Itu ada kesempatan kita boleh puasa tanggal 5, tanggal 1, tanggal 15. Malah nek orang NU itu boleh mulai dari tanggal 14, 15, 16 karena kalau kita punya hanya puasa di tanggal 15 Suro Muharram itu dilarang karena apa? Menyamai dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi biasa puasa di tanggal 15 bulan Muharram. Jadi lebih baiknya kita sebagai umat muslim, umat Rasulullah Muhammad SAW, sebagai warga Nahdliyin, kita diperbolehkan puasa sunat tapi dimulai dari tanggal 14, 15. Lah supaya apa? Supaya kita sesuai dengan sabda Allah, kecintaan Allah kepada hambanya. Allah innallaha witron yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, maka Allah mencintai orang-orang yang senang berbuat itu ganjil. Misalnya salawat yang bagus ganjil, misalnya puasa yang bagus ganjil. Lah tadi tanggal 14, 15 supaya kita bisa ganjil 3 kali sampai tanggal 15. Kemudian dan selanjutnya terus ada kesempatan puasa sunnah yang supaya bisa meringankan kita untuk membayar hutang-hutang itu, sehingga jangan sampai 1 tahun utuh kita belum bisa melunasi hutang-hutang puasa sehingga datang lagi bulan Ramadan. Bagi mereka yang masih punya hutang, ketika setahun diberi kesempatan membayar belum sanggup membayar, sampai bulan Ramadan beliau itu wajib membayar puasa dan wajib membayar fidyah. Jadi double 2. Karena dia itu delemeng termasuk. Artinya kan kalau saya udah matur, nek ada niat, insya Allah ridho dan semua itu dijadikan ringan, enteng, enak, kepenak. Begitu Mbak. Baik, ini juga ada yang bertanya, Ustazah, masih kaitannya sama Bunda Bu Hanif tadi ya. Ini kan ini dari Mas Alkin yang ada dari Jaksel. Assalamualaikum. Bu Nyai mau tanya, kalau belum bayar hutang puasa tapi untuk bayar fidyah juga tidak bisa karena tidak berkecukupan, itu bagaimana? Dosakah saya sebagai orang tua sudah mengingatkan untuk hutang puasa tapi belum dilakukan juga? Berarti ini ke putrinya ya. Baik, karena sebagai orang tua. Nah, ini bagaimana? Ini kan apalagi Gen Z ya. Iya. Yang remaja itu sudah diingatkan orang tuanya untuk segera membayar, tapi
enggak. Kalau membayar fidyah juga ini masih di bawah orang tuanya juga ya. Monggo Bu Nyai bisa menanggapi pertanyaan dari Mas Alkin. Kalau belum bayar hutang puasa tapi untuk bayar fidyah juga tidak bisa karena tidak berkecukupan, itu bagaimana? Ya begini Mas Alkin, sebagai orang tua memang jenengan sudah tanggung jawab, sudah memenuhi syarat sebagai orang tua, mengarahkan anak, mendidik anak, supaya anak-anak kita jadi anak yang solih dan solihah. Tapi kenyataannya masih ada anak yang bangkang untuk ibadah kepada Allah, bangkang, apalagi pada orang tuanya, kepada Allah Rabbnya yang menciptakannya, yang mempunyai seisi dunia, yang dia tempati, yang dia injek itu adalah bumi Allah, kepunyaan Allah. Dia aja nggak mau nurut pada Allah, apalagi kepada kedua orang tua. Lah ini merupakan cambuk bagi kita sebagai orang tua. Ini pelajaran bagi semua orang tua supaya orang tua itu non saya ini ya, jangan semakin membenci anaknya, jangan semakin geram ke anaknya. Karena semakin kita membenci ke anak kita, Allah semakin tidak ridho, karena ridho Allah fi ridho walidain. Allah ridho jika orang tua nyari ridho. Kalau orang tuanya gak ridho, Allah gak akan ridho. Kalau Allah gak ridho, semakin nakal, semakin kurang ajar, semakin berani kepada Allah dan berani kepada orang tua. Waduh, ini yang berat sekali ya, bukan memang berat. Memang berat sekali sebagai orang tua. Masya Allah, kita sudah mendidik, sudah mengandung, melahirkan, mencukupi segala kebutuhannya, sudah memberikan fasilitas yang bisa dinikmati dengan kemampuannya, tapi masih ada anak yang seperti itu. Ini cambuk bagi kita supaya orang tua semakin semakin lebih dekat, semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ridho kepada Allah atas ujiannya, dan ridho kepada anaknya supaya anaknya lebih baik kepada Allah dan kepada orang tua. Dengan ridhonya orang tua, Allah ridho. Kalau Allah ridho, tidak akan susah untuk dinasehati, diarahkan ke dalam kebaikan. Jadi intinya ini tugas jenengan sebagai orang tua, insya Allah jangan berusaha maksimal untuk memperbaiki semua yang kurang, semua yang salah. Itu nanti Allah akan memberikan kemudahan. Saya doakan semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam urusan panjenengan untuk berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik pada putrinya begitu. Nah tadi ada pertanyaan, kalau tadi kan kalau hutang itu ada dua ya, Bu Nyai ya, membayar mengqadha, tetap melanjutkan mengqadha dan gitu bayar ya, dan fidyah. juga bayar fidyah. Tetapi ini kalau tidak bisa bayar fidyah dikarenakan secara ekonomi atau kurang berkecukupan, itu bagaimana? Jadi bisanya mengqadha saja tapi fidyahnya tidak terbayar, itu bagaimana Bu Nyai? Kalau menurut pengalaman saya itu saya pernah membaca di Durut Nasihin, itu orang yang tidak puasa di bulan Ramadan karena dia kumpul dengan suami istri, itu yang berbahaya. Itu bahkan tidak hanya membayar hutang dalam puasa yang ditinggalkan, tapi dilipat gandakan hutang puasanya itu. Ya, mungkin seperti itu, saya belum bisa menjawab, berani memastikan. Jadi mungkin ini solusinya itu harus pembayarannya dilipatkan untuk menggantikan fidyah begitu. Ini saya belum berani memberikan jawaban yang pasti karena saya belum tahu tendensinya yang jelas begitu. Baik, nanti insya Allah lain waktu kalau bertemu berjumpa kembali nanti bisa ada dijawab. tendensi yang kuat, saya berani begitu. Baik, itu tadi Mas Alkin. Baik, masih tadi sudah semakin mendalam ya tadi tentang Rajab, Sya'ban, dan belum masih ada satu lagi yakni bulan Ramadan. Nanti untuk lebih jelasnya lagi pembahasan terkait tentang bulan Ramadan, di mana bulan ini juga akan kita laksanakan, tinggal menghitung hari lagi ya Bu Nyai ya. Sudah di ambang pintu. Sudah di ambang pintu. Nah itu nanti kita akan bahas setelah kita jeda pariwara. Jadi Mitra Wasaban tetap ngepas di program acara Ruang Muslimah, masih bersama dengan Ibu Nyai Khotim Hanif dari Ponpes Husnul Khotimah Waturaya. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio.
Muslimah. Terima kasih Mitra WhatsApp yang Anda masih menyimak program acara Ruang Muslimah hasil kerjasama Radio Pasaman Pati bersama dengan JP3M Kabupaten Pati. Kali ini kita masih membahas tentang dibalik keistimewaan bulan Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan bersama dengan Ibu Nyai Hajah Khotim Hanif. Ini beliau dari Ponpes Husnul Khotimah Waturoyo. Tersisa waktu yang tidak begitu banyak Mitra Pas. Nah Bu Nyai ini kan sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan yang insya Allah ini tanggal 1 Maret ya, tapi tetap menunggu pengumuman dari pemerintah. Bulan Ramadan bisa dikatakan adalah bulan yang sangat istimewa di mana umat Islam diwajibkan untuk berpuasa dan memperbanyak amal ibadah. Nah, oleh karena itu tentunya sangat penting bagi kita ini mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin persiapan menuju bulan Ramadan. Nah, persiapan apa saja Bu Nyai yang bisa dilakukan oleh Mitra Pas? Baiklah, mari kita semua di bulan Sya'ban sebentar lagi kita sudah di ambang pintu mau masuk bulan Ramadan, kita bersiap-siap. Cancot tali wudu wa sar'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu semua dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wajan nanti dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan, yang disediakan untuk kita semua, untuk umat manusia. Makanya ayo kita semua bersiap-siap lahir batin, zahiran wa batinan. Dipersiapkan dari kesehatan kita, dipersiapkan sangu-sangune kita, sangu untuk keikhlasan hati melakukan ibadah puasa, sangu keikhlasan kita untuk meninggalkan semua maksiat yang nanti bisa merusak hadiah pahala bulan Ramadan. Kita persiapkan mulai hari ini, kita cancut tali wudu bukan hanya hari ini, mulai dari kemarin Rajab, Sya'ban kita mulai ditekan, dipetek atine iki kepengin opo, kepengin dipetek, jangan sampai kita selalu menuruti hawa nafsu, kita berbuat maksiat disuruh cepet ayo ditahan, jangan sampai kamu membiarkan melampiaskan hawa nafsumu karena ini bulannya Allah, bulannya Rasulullah dan sebentar lagi bulannya umat Rasulullah Muhammad SAW, supaya kita nanti benar-benar ibadah kita keterima, pahalanya utuh, tidak sedikit pun apa itu namanya kepotong di cara bahasanya kalong, tidak sekipun terpotong karena dengan maksiat yang kita lakukan. Maka kita ayo latihan dari hari ini. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar talil Qur'an wa hafizil lisan wa mud'imil ji'an والصائمين في شهر رمضان. Diiming-imingi supaya kita semakin semangat, supaya kita semakin benar-benar menyambut bulan Ramadan ini dengan ikhlas, dengan keteguhan jiwa kita, benar-benar ibadah nanti keterima. Diiming-imingi al jannatu utawi swarga mustaqatun iku kangen rindu ila arba'ati nafar kepada 4 orang, yaitu 1 talil Quran. Ayo nanti biar kita benar-benar dirindukan surga di bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, boleh malam, boleh pagi, boleh siang, boleh fajar, terserah. Jangan sampai di bulan Ramadan yang begitu dilipat gandakan pahalanya, kita sampai ketinggalan 1 bulan kok sampai belum bisa khatam. Padahal sudah disediakan surga yang begitu indah VIP. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mut'imil ji'an di bulan Ramadan, ayo kita nanti persiapannya kalau punya uang tabungan. Karena cara Islam itu, cara fikih kita bekerja 1 bulan penuh itu disuruh menabung. Menabungnya itu apa?
untuk persiapan nanti bulan Ramadan. Ketika Ramadan kita duda, kita hanya santai-santai ngaji ibadah dan menikmati hasil tabungan kita selama tahun, dinikmati di bulan Ramadan, kita bisa beribadah sebanyak-banyak di bulan Ramadan. Tapi kebanyakan mereka itu kebalik, Mbak, kebalik banget. Justru bulan Ramadan dia ngoyo dan ngoyo mremo. Ini ngoyo mremo supaya apa? Supaya dia semakin memperbanyak tambahan-tambahan kebutuhan dunia. Padahal dalam akan jelas, qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fashalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kebanyakan mereka itu hanya mengutamakan dunia, hanya mendewa-dewakan dunia, hanya menuhankan dunia, padahal dunia sementara dan akhirat itu yang selama-lamanya. Makanya ayo kita utamakan hadiah kita, tabungan hanya untuk dipersembahkan di bulan Ramadan. Karena apa? Kalau kita sudah bahagia, kita senang, kita merasakan bahagianya menghadapi bulan Ramadan, ketika Kanjeng Nabi man fariha bi dukhuli Ramadana haramallahu jasadahu alan nirani. Barang siapa senang bahagia, semua yang dipersembahkan, semua yang dipersiapkan, semua tabungan hanya ingin dipersembahkan persiapan bulan Ramadan, Allah akan menjaga dirinya dari kobaran api neraka. Begitu, Mbak. Baik, Masya Allah. Itu tadi Mitra WhatsApp yang Bu Nyai mengingatkan bagaimana persiapan kita untuk menjalani bulan suci Ramadan yang sesaat lagi akan kita jalani juga. Dan Alhamdulillah Bu Nyai, kita saat ini telah sampai di penghujung dialog Ruang Muslimah hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan mengenai keistimewaan bulan Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan. Dan sebelum kita akhiri, Bu Nyai, apakah ada pesan terakhir untuk para muslimah? Iya, para pendengar yang setia, semua yang ada di Kabupaten Pati dan di luar kota, di luar Kabupaten Pati, mari kita ketahui, kita simak bersama hadiah terbesar umat Rasulullah Muhammad SAW di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Kita itu diberikan kesempatan untuk apa? Untuk semakin baik dan semakin baik. Dan kita semua pasti akan mendapatkan anugerah teristimewa yang itu akan jenengan semua terima dengan dimudahkannya semua urusan, keluar dari semua kesulitan yang selama ini mengganggu ketenangan pikiran Anda semua, mengganggu ketenangan pikiran dalam hidup kita. Insya Allah dengan memuliakan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, semua solusi akan terjawab. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, Mbak. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah ridho kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nasihat yang sangat berharga sekali apa yang disampaikan oleh Bu Nyai. Semoga saja kita semua bisa mengamalkannya dengan baik. Jazakillah khairan Bu Nyai atas ilmu yang telah dibagikannya. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog kita di pagi hari ini. Semoga kajian pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi bagi kita para muslimah untuk meningkatkan ibadah. Dan sampai jumpa di Ruang Muslimah selanjutnya. Saya Eni Yasmin pamit undur diri. Informasi pasar yang pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dunia Wanita spesial hari ini. Ruang Muslimah dipersembahkan oleh 101 FM Pas Pati. Sampai jumpa.